Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Tusalihah. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pelajaran geografi yang berjudul sumber daya alam. Pelajaran geografi sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam dapat berupa bahan, energi, atau ruang. Klasifikasi sumber daya alam. Berdasarkan potensinya, sumber daya alam dapat dibagi menjadi sumber daya alam materi, negeri, dan ruang. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dapat dibagi menjadi sumber daya hayati, biotik, dan non-hayati atau abiotik. Berdasarkan kemampuannya diperbarui, sumber daya alam dapat dibagi menjadi sumber daya alam terbarukan dan tak terbarukan. Contoh sumber daya alam. Sumber daya alam materi, contohnya kayu, besi, emas, dan serat kapas. Sumber daya alam energi, contohnya sinar matahari, minyak bumi, air terjun. Sumber daya alam ruang, contohnya lahan dan tanah. Sumber daya hayati, contohnya hewan, burung, tanaman, dan pohon. Sumber daya alam non hayati, contohnya logam, mineral, batu bara, gas alam, air, dan udara. Potensi sumber daya alam Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi karena merupakan negara maritim dan tropis. Sumber daya alam pertanian di Indonesia meliputi sawah. Sumber daya alam pertanian di Indonesia meliputi sawah, ladang, dan tegalan. Sumber daya alam perkebunan di Indonesia meliputi karet, kopi, tembakau, teh, jati, dan tebu. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup termasuk manusia. Pengertian lain dari sumber daya alam adalah bahan atau zat baik itu mineral, hutan, tanah, dan air yang ada di alam dan memberikan manfaat ekonomi untuk manusia. Perlu pijar ketahui bahwa alam adalah sumber kehidupan. Dari sumber alam tersebut bisa mendapatkan kebutuhan primer seperti pangan, papan, dan sandang. Sumber daya alam juga meliputi semua kekayaan alam, baik itu biotik maupun abiotik. Nah, seluruh sumber daya alam ini juga saling berinteraksi membuat sebuah ekosistem. Penjelas dari sebuah ekosistem, bentuk sebuah ekosistem. Jenis sumber daya alam ternyata ada banyak sekali. Ya, sumber daya alam di sekitar kita. Nah, kamu bisa mengenali berbagai sumber daya alam melalui klasifikasi juga. 1. Sumber daya alam berdasarkan potensinya. Berdasarkan potensinya, SNDA diklasifikasikan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Sumber daya alam materi, jenis dari bentuk fisik, contohnya kayu, besi, emas, dan serat kapas, seperti yang saya tadi baca sebelumnya. Jadi di sini saya juga ingin menjelaskan sumber daya alam hayati. Sesuai dengan namanya, sumber daya alam hayati adalah jenis sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, baik itu hewan,
sumber daya hewani atau tumbuhan, sumber daya nabati. Sumber daya ini bisa dimanfaatkan untuk budidaya. Contoh sumber daya alam hayati adalah sapi, ayam, kambing, jagung, padi, ubi, ikan. Jadi sumber daya alam hayati ini masuk juga dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui karena bisa melakukan perbaruan dengan cara reproduksi. Dari contoh tersebut, coba jelaskan sumber daya alam hayati yang bisa digunakan untuk budidaya. Budidayanya seperti berikut. Sawah, sistem pertanian lahan basah yang dilakukan dengan cara mengairi lahan. Ladang, sumber daya alam pertanian jenis ladang memiliki ciri penanaman di lahan kering dan berpindah-pindah. Nah, di sini saya juga ingin menjelaskan sumber daya alam non hayati. Jenis sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomis tinggi yaitu sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam non hayati merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Contoh dari sumber daya non hayati bisa berupa sumber daya fosil seperti batu bara, gas alam, dan minyak bumi, dan banyak jenis lainnya yang saya tidak bisa menyebutnya satu persatu. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Kurangnya lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.